Haji Madudin Usman ketika tadi berdiskusi dengan Dr. Sugeng Sugiharto ya. Jadi tolong disimak baik-baik. Judulnya adalah Debat DNA. Pada Suka TV, Dr. Sugeng Sugiharto. Jadi ini adalah respon Kiai Haji Madudin Usman setelah beliau berdiskusi dengan Dr. Sugeng yang tadi sudah saya perdengarkan, melahirkan sebuah artikel ilmiah luar biasa ya Kiai Haji Madudin Usman ini, dan ini sudah dipublikasikan di laman rminubanten.or.id pada tanggal 11 April tahun 2024. Oh, berarti tadi, hari ini Saudara. Jadi ini tulisan terbaru ya. Tulisan terbaru Kiai Haji Madudin Usman. Oke, langsung saya bacakan ya. Di sini ditulis penulis, maka saya ganti dengan Kiai Haji Madudin Usman supaya mudah dipahami lah ya. Oke, saya bacakan sekali lagi, judulnya adalah Debat DNA pada Suka TV, Dr. Sugeng Sugiharto. Setelah mendengar penjelasan penelitian, penjelasan peneliti riset dan inovasi nasional atau BRIN Dr. Sugeng Sugiharto pada Suka TV, Kiai Haji Madudin Usman lebih paham lagi tentang tes YDNA. Di bawah ini akan penulis saya ganti dengan Kiai Haji Madudin Usman ya. Di bawah ini akan Kiai Haji Madudin Usman uraikan dengan bahasa yang sederhana tentang tes YDNA berdasarkan penjelasan Dr. Sugeng dan beberapa literatur yang Kiai Haji Madudin Usman baca, diakhiri juga tentang penjelasan atau menjelaskan tentang hukum tes YDNA menurut pendapat Kiai Haji Madudin Usman. Nah, ini menarik. Saya langsung bacakan. Apa yang dimaksud dengan YDNA? YDNA adalah DNA yang diturunkan dari ayah kepada anaknya. YDNA memungkinkan kita bisa menelusuri garis leluhur kita ke atas sampai Nabi Adam. Nah, jadi kita itu bisa menelusuri. Ini ilmu pasti. Ya, siapa kakek kita gitu? Apakah kakek kita satu orang atau kakek kita itu sudah dimanipulasi ternyata banyak orang? Nah, ini bisa diketahui. Tes YDNA bisa mengungkapkan kakek bersama. Berdasarkan hasil tes DNA, orang-orang yang mengaku keturunan garis laki seorang tokoh, ya, jika 4 orang sepupu pertama dites YDNA, maka akan terbukti bahwa mereka mempunyai kakek bersama atau kakek yang sama ya. Nah, ini penting ini. Di 2 generasi ke atas. Jadi kita akan tahu siapa kakek kita bersama dengan kerabat-kerabatnya itu ya. Jika 8 orang sepupu kedua dites DNA, tes YDNA, maka akan terbukti mereka akan mempunyai kakek bersama di 3 generasi mereka ke atas. Jika 16 sepupu ketiga dites YDNA, maka akan terbukti mereka mempunyai kakek bersama di 4 generasi mereka ke atas. Begitu seterusnya. Jadi kita nggak usah ragu saudaraku ya tentang hasil dari tes DNA, karena ini sudah masyhur, ini perkembangan iptek yang berkembang di abad 20 yang dulu pada abad-abad sebelumnya tentu ulama-ulama sebelumnya kenapa husnuzon kepada Habib, karena belum ada perkembangan iptek yang secanggih sekarang yaitu adanya YDNA ya. Nah, sekarang karena sudah ada ilmu pasti, ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa menelusuri kakek kita ke atas, maka sekarang karena terbukti secara DNA Ba'alawi bukanlah keturunan Rasulullah, maka kita haram hukumnya mengakui Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah ya. Kita lanjut ya. Bagi orang-orang yang mempunyai silsilah nasab garis laki lengkap 40 generasi ke atas, kode-kode yang keluar dalam hasil tes YDNA itu memungkinkan mereka untuk
mengganti kode-kode itu dengan nama-nama yang tertera dalam silsilah nasab itu, ya. Kita lanjut, orang-orang yang hari ini mengaku keturunan garis laki dari Sayyidina Ali harus mempunyai kakek bersama kira-kira di masa hidup Sayyidina Ali. Sayyidina Ali wafat tahun 40 Hijriah, berarti orang-orang yang hari ini mengaku keturunannya harus mempunyai kakek bersama sekitar 1405 tahun yang lalu. Nah, ini penting ini, pahami ya. Jika di antara mereka ada yang lebih dari itu, baru mempunyai kakek bersama, maka salah satu di antara mereka bukan keturunan Sayyidina Ali. Ya, jadi makanya Pak Alawi karena terbukti bukan keturunan Sayyidina Ali, akhirnya suka mengklaim kelompok dan sakdah atau silsilah dari keluarga yang lainnya itu diba'alawikan. Tujuannya apa? Yaitu untuk menutupi kelemahan dari Ba'alawi. Kita lanjut ya saudaraku. Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Ali adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari Nabi Ismail. Sedangkan para Yahudi Kohanim atau keturunan Nabi Harun ya adalah keturunan Nabi Ibrahim dari Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ismail dan Nabi Ishak adalah saudara seayah. Ya. Keduanya adalah anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dunia ini, jalur keturunan saraf bangsawan Nabi Ishak yang konsisten menjaga silsilah garis laki mereka adalah para imam Yahudi Kohanim. Sedangkan jalur Nabi Ismail yang konsisten menjaga silsilah garis laki mereka adalah para sarif keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka ya, untuk memperkirakan YDNA Nabi Ibrahim adalah dengan membandingkan hasil tes YDNA para kohanim dengan para sarif. Ya, saudaraku, saya disclaimer, kalau kalian nanti mungkin kurang puas dengan cara saya membaca tulisan Kiai Haji Imaduddin Utsman ini, silahkan kunjungi laman website tadi, rmubanten.org.id. Oke. Selanjutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Ibrahim alaihissalam menurut Iqbal Rahab dalam bukunya Ibrahim alaihissalam, Bapak Semua Agama, menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di kota Ur tahun 1978 sebelum Masehi. Para orang yang mengaku keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam hari ini harus mempunyai kakek bersama sekitar 4002 tahun yang lalu. Kalau mereka tidak memiliki kakek bersama, berarti ada kakek-kakek palsu yang dicangkok-cangkokkan. Setelah para kohanim ini tes YDNA, dapat diketahui bahwa lebih dari separuh para kohanim ini berhaplogrup J1. Begitu juga para keturunan Nabi Muhammad SAW yang telah melakukan tes YDNA. Sebagian besar mereka mempunyai haplogrup J1. Itu ingat ya, bukan G. Nah, para keturunan Nabi Muhammad SAW yang berhaplogrup J1 itu dibuktikan dengan jalur silsilah nasab mereka yang terverifikasi dalam kitab-kitab nasab terdahulu. Sedangkan hasil selain J1 tidak terverifikasi ya, tidak terverifikasi kitab-kitab nasab terdahulu. Berdasarkan tentu saja berdasarkan kajian kitab nasab. Ya, makanya saya bilang ya, saya menjadi percaya dengan hasil riset, hasil tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman setelah dirilis, dipublikasikan penelitian terkait dengan YDNA.
Kan terbukti ternyata ini Ba'alawi nasabnya dalam tanda petik kacau balau ya. Kita lanjut ya tulisan Kiai Haji Madudin Usman. Haplogrup J1 mempunyai kakek bersama pada 15.224 tahun yang lalu. Ya, ini dirilis oleh Jones dan kawan-kawan di tahun 2015. Dari sini sahih bahwa antara keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ishak mempunyai kakek bersama, ya. Karena kakek bersama mereka adalah Nabi Ibrahim yang hidup sekitar 4.002 tahun yang lalu, masih di bawah 15.224 tahun yang lalu. Jika salah satunya di atas 15.224 tahun yang lalu, maka salah satunya adalah bukan keturunan Nabi Ibrahim. Dari situ diketahui bahwa haplogrup Nabi Ibrahim adalah J1. Peneliti BRIN yaitu Dr. Sugeng Sugiharto, saudara dengarkan, sudah menghitung presisi dan dapat menelusuri kode genetik Nabi Ibrahim sampai hanya tersisa 2 kandidat kode anak dan ayah, yaitu Z2329 yang mempunyai anak JFGC 8712. 2 kode anak dan ayah itu salah satunya adalah kode Nabi Ibrahim. Jadi jika kode Nabi Ibrahim itu adalah Z2329, maka kode JFGC 8712 itu adalah kode salah satu anaknya. Dan jika kode genetik Nabi Ibrahim adalah JFGC 8712, maka kode Z2329 adalah kode ayah Nabi Ibrahim. Azhar Torah mungkin ya. Peneliti kode Nabi Ibrahim sampai sepresisi itu baru diungkap oleh peneliti Indonesia yaitu Dr. Sugeng Sugiharto. Dan ini membuat oknum Habib tambah ngumpet kalau disuguhkan hasil tes DNA, saudara. Makanya sekarang ini pada ketakutan. Mereka tertutup, nggak terbuka, nggak mau bicara lagi tentang nasab berdasarkan tes DNA. Yang namanya Rizik Syihab sekarang sudah benar-benar mati kutu, trauma dia mau bahas nasab berdasarkan DNA ya. Kita lanjut saudaraku. Setelah diketahui haplogrup Nabi Ibrahim adalah J1 dengan penanda individu JZ2329 atau JFGC 8712, maka dari situ diketahui pula bahwa Nabi Harun dan Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Ali juga berhaplogrup J1 dengan tambahan penanda yang sama. Nah, ingat itu ya. Orang-orang yang mengaku keturunan Nabi Harun dan Nabi Muhammad SAW berdasarkan silsilah nasab, mereka tetapi hasil tes DNA-nya selain J1 dengan tambahan kedua penanda tersebut kemudian dieliminir alias dipotong, dibuang saja. Menurut halaman family tree DNA dari J1 dengan kedua penanda itu, keturunan suku Quraisy mempunyai penanda genetik individu L859+. Jadi dia yang hasil tes DNA-nya JZ2329 atau ZFGC 8712 ditambah penanda L859+, dia termasuk suku Quraisy. Yang tidak mempunyai penanda tersebut, dia dieliminir dari suku Quraisy. Buang, berarti bukan suku Quraisy. Oke saudara, kita lanjut ya dari tulisan Kiai Madudin ini. Setelah diketahui dia termasuk bagian suku Quraisy, untuk mengetahui apakah dia termasuk Bani Hashim, maka dia harus mempunyai kode
genetik individu Hasyim yaitu FGC. FGC 8703+. Dia yang tidak mempunyai kode genetik FGC 8703+, ya, walaupun dia termasuk suku Quraisy, ia tidak termasuk ke dalam klaster Bani Hasyim. Jadi kalau di luar FGC 8703+ berarti bukan kelompoknya Bani Hasyim. Nah, Bani Hasyim adalah mereka yang mempunyai leluhur anak-anak Hasyim bin Abdumanaf, anak laki-laki dari Hasyim bin Abdumanaf adalah Abdul Muthalib dan Asad. Keturunan Abdul Muthalib dan Asad harus mempunyai penanda genetik J1. Nah, ini penting ini. J1 L859 dan FGC 8703+ yang tidak mempunyai kode tersebut dieliminir, dibuang. Oke, setelah kode genetik Bani Hasyim diketahui, maka baru dilihat apakah ia mempunyai kode genetik dari Sayyidina Ali. Menurut family tree DNA, kode genetik individu Sayyidina Ali adalah FGC 10500+ atau FGC 10500+, ya. Sayyidina Ali mempunyai 18 anak, yaitu Hasan, Husain As-Sahid, Muhammad bin Al-Hanafiyah, Abbas Al-Akbar atau dijuluki Abu Kirbah, kemudian Abdullah Al-Akbar, kemudian Ja'far Al-Akbar, kemudian Utsman Al-Akbar, kemudian Muhammad Al-Akbar, kemudian Abdullah Al-Asghar, kemudian Ubaidillah. Ya. Kemudian dalam kurung yang dijuluki Abu Ali, Aun, Yahya, Muhammad Al-Ausad, Utsman Al-Asghar, kemudian Abbas Al-Asghar, Ja'far Al-Asghar, kemudian Umar Al-Afgar, kemudian Umar Al-Akbar, ya. Saya lanjut ya saudaraku. Terus simak ya, jangan bosan ya. Kalau nanti kamu nggak puas dengan cara baca, langsung baca sendiri di website laman rminubanten.org.id. Nah, saudaraku, semua mereka yang mengaku sebagai keturunan dari 18 anak Sayyidina Ali harus mempunyai kode genetik Sayyidina Ali, yaitu FGC 10500. Yang tidak mempunyai kode genetik tersebut walau mempunyai silsilah harus dieliminir, berarti dia palsu, harus dibuang. Nah, ini. Ya, kemudian dari 18 anak laki-laki Sayyidina Ali tersebut, 2 orang yaitu Hasan dan Husain beribu Sayyidatuna Fatimah binti Sayyidina wa Maulana wa Nabiyuna Muhammad SAW, yaitu Hasan dan Husain. Keturunan Sayyidina Hasan dapat dikenali melalui ciri genetik DYS513 sama dengan 12, sedangkan Sayyidina Husain dengan kode YDNA FGC 30416. Mereka yang mengaku keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, walaupun ia mempunyai ciri genetik Sayyidina Ali, jika tidak mempunyai ciri genetik Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, ia tidak termasuk keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, hal ini baru akan jelas terbukti dari tes DNA, saudara. Ya. Kenapa Ba'alawi mustahil sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW menurut tes YDNA? Nah, jadi Ba'alawi mustahil keturunan Nabi Muhammad SAW, ya saudaraku. Kenapa? Ya, karena Ba'alawi mustahil sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, ya, karena dari mereka yang sudah tes YDNA hasilnya mereka mayoritas berhaplogrup G. Maka ditetapkanlah haplogrupnya adalah G. Orang yang berhaplogrup G jika disandingkan dengan orang yang haplogrup J1, maka mereka baru mempunyai kakek bersama, ya, yaitu GHIJK F
1329 yang berumur antara 9.000 sampai 25 tahun yang lalu, ya, jadi mustahil. 1400 tahun yang lalu masa Hasan dan Husain antara G dan J1 bersaudara sepupu. Nah, dari situ saudaraku mustahil pula mereka mempunyai kode penanda Ibrahim, kode penanda Quraisy, kode penanda keturunan Ali ya, dan kode penanda keturunan Hasan dan Husain. Mustahil. Jadi jelas berdasarkan tes DNA, orang-orang yang berhaplogrup G mustahil. Mustahil itu keturunan Rasulullah SAW dari Hasan Husain. Nah, kata Rumel Abbas, tahulah kalian Rumel Abbas adalah salah satu pembela Habib. Ya, kata Rumel Abbas, ada 3 orang Ba'alawi yang berhaplo J1. Bagaimana penjelasannya? Ada 3 orang yang mengaku Ba'alawi kok haplogrupnya J1, sementara mayoritas dari ratusan Ba'alawi yang telah tes DNA hasilnya G haplogrupnya. Itu menandakan bahwa ketiga orang itu sebenarnya bukanlah Ba'alawi, tetapi orang yang diba'alawikan. Tadi sudah kita sampaikan di depan, kalau ada orang dari Ba'alawi, tapi setelah tes DNA adalah J1, hasil haplogrupnya, itu kan berarti keturunan Rasulullah. Berarti dia sebenarnya bukan Ba'alawi, tetapi orang yang diaku-aku, yang diklaim, atau yang diba'alawikan. Nah, itu ya. Sebenarnya dia itu keturunan Rasulullah asli, tapi diaku-aku supaya untuk menutupi kelemahan dari Ba'alawi yang palsu. Nah, itu saudara, kehebatan Ba'alawi. Ya. Liciknya itu gitu. Nah, kita lanjut ya. Jadi ada yang diba'alawikan, saudara. Itu cara mereka untuk menutupi kelemahan. Seperti Wali Songo misalnya di Indonesia ya. Di Indonesia itu Wali Songo kan bukan Ba'alawi, karena Wali Songo asli keturunan Rasulullah. Ya. Tapi oleh Ba'alawi itu Wali Songo diba'alawikan. Tujuannya apa? Ya untuk menutupi kelemahan Ba'alawi. Ya akhirnya keluarga Wali Songo nggak mau dong, saya bukan Ba'alawi. Sebab kalau nanti jalur Wali Songo diba'alawikan itu jadi terputus. Jadi terputus ya kan. Padahal Wali Songo nyambung terus ke Rasulullah SAW, ya kan? Oke, kita lanjut saudaraku. Sebagaimana hari ini para Wali Songo itu diba'alawikan. Jika hari ini keturunan Wali Songo ada yang tes DNA, yang sudah tes DNA dan tes Y-DNA dan hasilnya berhaplogrup G sama dengan Ba'alawi, maka baru bisa dikatakan Wali Songo adalah Ba'alawi. Tetapi jika hasil tes Y-DNA Wali Songo bukan haplogrupnya G, maka jelas-jelas, sangat jelas sekali Wali Songo itu bukan Ba'alawi. Dan ternyata keturunan Wali Songo ketika tes DNA tidak berhaplogrup G. Dan salah satu yang sudah viral itu dari keluarga Kiai Hasan Genggong kalau nggak salah ya. Oke, jadi kita lanjut saudaraku. Kata Hanif Alatos ya, melakukan tes DNA hukumnya haram. Kurang ajar kau nih membohongi rakyat aja, ini komentar saya. Ya, padahal mertawa ente aja sebelumnya mewajibkan tes DNA. Sekarang udah ketahuan haplogrupnya mereka itu G, bukan keturunan Rasulullah, melalui Hanif Alatos, itu mengharam-haramkan, kurang ajar ente membodohi rakyat. Jejak digital kejam bro. Dari jejak digital kita tahu ente pembohong, penipu. Kenapa kita bilang begitu? Karena ente mencela-menceli. Bapak mertua ente ngomong, tes DNA wajib. Nih, tapi ketika sampai kepada kamu nih, kamu haram-haramkan, menandakan Anda penipu. Enggak konsisten, mencela-menceli. Mencela-menceli itu isu dure sore tempe ya. Ya jadi saya ulangi, ini saya baca dari tulisan Kiai Madudin ya. Kata Hanif Alatas melakukan tes DNA hukumnya haram. Bagaimana sebenarnya? Nah begini penjelasan Kiai Madudin ya. Yang mengharamkan tes DNA itu kemungkinan mereka yang hasil tes DNA-nya negatif, ya negatif sebagai cucu Nabi atau bukan cucu Nabi Muhammad ya.
Bagi mereka yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, lalu banyak orang yang tidak mempercayainya karena silsilah nasabnya tertolak, ya berdasarkan kitab-kitab nasab primer dan sekunder, maka jika ia ingin tetap diakui sebagai keturunan Nabi, maka dia wajib membuktikannya dengan melakukan tes YDNA. Jadi jelas ya, sekarang sudah kita sampaikan juga kepada masyarakat, nggak usah bingung kalau diajak debat sama orang-orang Habib Ba'alawi, nggak usah bingung saudara. Kalian nggak usah bingung cari dalil-dalil kemana-mana, buka-buka, nggak perlu. Sekarang sudah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Antem saja dengan dalil pasti, yaitu apa? Tes DNA. Ya. Sekarang tanya aja kepada siapapun, termasuk si Nopel Alaidrus itu yang suka pamer kitab kitab nasab dari Robito Alawiyah itu sekarang sudah kita nyatakan secara kuat dan mendasar, ya meyakinkan bahwa kitab nasab yang ditulis oleh Robito Alawiyah dan dibagikan kepada anggotanya para Habib Balawi itu palsu. Palsu. Gak terbukti secara saintifik mereka itu. Karena mereka sudah tertolak secara saintifik berdasarkan tes DNA. Ya kan? Kita lanjut saudaraku. Sebagaimana dulu ketika Usamah atau cucu angkat Nabi dituduh bukan anak Zaid ya, atau anak angkat Nabi, maka Nabi berbahagia ketika ahli kisafah, ahli kiafah atau ahli genetik dengan melihat kemiripan tubuh menyatakan bahwa Usamah maksud saya, bahwa Usamah adalah anak Zaid ya. Jadi saya sampaikan, saya baca ulang. Ini sudah pernah terjadi di zaman Rasulullah ya. Sebagaimana dulu ketika Usamah atau cucu angkat Nabi dituduh bukan anak Zaid ya, anak angkat Nabi, maka Nabi berbahagia ketika ahli kiyafah atau ahli genetik dengan melihat kemiripan tubuh menyatakan bahwa Usamah adalah anak Zaid. Nah, terbukti kan? Boleh tes DNA. Jika nasab Ba'alawi tertolak kitab nasab, ya, abad 4 sampai 9 Hijriah, lalu tes YDNA, nah, kemudian YDNA lagi, ia lalu berdasarkan apa mereka mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan apa? Padahal tes DNA-nya haplogrupnya G. Nggak ada dasar pastinya sekarang, udah kelihatan ya. Maka Kiai Haji Madiun Usman nyata-nyata jelas menyampaikan bahwa haram hukumnya sekarang meyakini Habib Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kalimat terakhir dari Kiai Haji Madiun Usman saya bacakan. Jika nasab Ba'alawi tertolak, kitab nasab abad 4 sampai 9 Hijriah, kemudian lalu tes DNA-nya adalah haplogrupnya G. Lalu berdasarkan apa mereka Ba'alawi masih mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW? Tidak ada dasarnya. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya, demikian saudaraku. Ya, video yang kita bisa bagikan kepada Anda. Mudah-mudahan bermanfaat saudaraku ya. Saya bacakan dulu komentar-komentarnya. Terima kasih ya spesial buat Garuda Sakti yang selalu setia menemani kita untuk live ya. Al-Irsyad kata Garuda Sakti, Al-Irsyad Muhammadiyah tidak mengakui nasab Habib Ba'alawi ya. Kemudian dari Farms 20 Dia Ayu, Widya Astuti ya, susah kalau Ba'alawi rungkat loh. Mukibinnya ternyata mertuanya atau iparnya. Masa harus cerai baru rungkat? Ya. Kemudian dari Bang Hadi ya. Mbak Lulu kudusnya daerah mana ya? Saya juga kudus. Wah, ini ada pertanyaan untuk Mbak Lulu. Mana Mbak Lulu ini nggak muncul. Kemudian dari Rahmat Saleh, kakekmu nyari leluhurnya di Cirebon apa ini Gegara, bapakmu di masa Gegara. Lucu-lucu komentarnya ya. Kemudian, oh ini Mbak Lulu dari Kudus, Kota Mas Hadi. Oh Mbak Lulu, terima kasih Mbak Lulu sudah hadir ya, menemani kita pada malam hari ini ya.
Kemudian dari siapa ini? Dari, eee, siapa lagi? Sriwidya. Siapa-siapa saja yang ngaku-ngaku jurian Nabi, Habibah, Sayyidah, Syarifah harus punya bukti ya, bukti pas, bukti tes DNA ya. Gitu saudaraku, kita harus selalu sampaikan itu. Saya baca dari awal lah, sudah banyak ini ya, mungkin tidak bisa dibacakan semuanya ya, banyak sekali. Terima kasih malam ini banyak yang menemani kita live ya. Kemarin banyak yang komen, "Mana orang Yaman korupsi?" Nah, itu Alwin Albar, marga Akbar Yaman yang apa ini, ikutan korupsi. Dia lupa ada mantan menteri yang di Nusantara itu, kalian nggak usah saya sebut namanya dah. Mantan menteri agama itu ya juga ada yang dulu pernah terbukti juga korupsi, sudah terbebas tapi sekarang. Kalian cari sendirilah, dari Ba'alawi itu ada. Kemudian dari channel akun Alhamdulillah, Taufik gatel, reject gatel. Itu sebutan bijak buat gelar seseorang yang notabene bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, namun ngaku-ngaku sebagai juriahnya Nabi Muhammad ya. Haram hukumnya mengaku habaib sebagai juriah Rasulullah, dari Manex ya. Saya ingin menginfokan tersangka korupsi 271 triliun kemarin ternyata salah satunya bermarga Albar, bernama Alwin Albar dari Yaman, tersangka nomor 3. Oke saudaraku, saya kira cukup ya. Mohon maaf tidak semuanya bisa saya baca komentar-komentar Anda karena waktu yang relatif terbatas. Setelah ini kita akan live di channel saya yang satunya, yaitu channel Tanda Kejadian. Oke? Mohon kalau ada waktu silakan ditemani, kalau kalian sudah ngantuk silakan istirahat ya. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya, ditambah dan diluaskan rezekinya ya, sehat lahir dan batin, kemudian diberikan usia dan umur yang panjang, umur yang penuh barokah, kemudian kita selalu ingatkan untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu, tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari Onum Habib Ba'alawi yang sudah terbukti secara saintifik bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja ya, salam persatuan, salam kesatuan, salam kerukunan, ketentraman, salam damai, salam bahagia semuanya, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!